Dengerin deh suara ini. Lantang, penuh keyakinan, dan berapi-api. Ya, inilah suara yang menggema melintasi zaman. Suara yang mendandai lahirnya sebuah bangsa. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata sakti ini diucapkan oleh siapa lagi kalau bukan Soekarno, proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama kita. Sebuah momen yang benar-benar mengubah segalanya. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran, di balik sosoknya yang begitu agung, di balik momen yang begitu bersejarah itu, ada satu pertanyaan yang menarik banget. Coba deh, tebak. Setelah momen yang begitu besar dan menegangkan, kira-kira apa ya perintah pertama Soekarno sebagai presiden? Mungkin membentuk kabinet atau menyiapkan pertahanan? Jawabannya, wah mungkin bakal bikin kalian kaget. Perintah pertamanya ternyata memesan 50 tusuk sate. Ya beneran, sate. Dari pedagang kaki lima di pinggir jalan. Bukan dekret kenegaraan, bukan perintah militer, tapi sate. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Bayangin, dia makan satenya itu sambil duduk santai di pinggir selokan. Kisah kecil ini nunjukin banget kan, kalau di balik gelar Bapak Bangsa, Soekarno itu ya manusia biasa, sama seperti kita semua. Nah, buat ngerti siapa sih Soekarno sebenarnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Karena perjalanannya itu dimulai jauh sebelum hari kemerdekaan. Kalau kita dengar nama Soekarno, yang kebayang pasti sosok yang gagah, berapi-api kan? Tapi, waktu kecil, ceritanya beda banget. Dia itu anak yang sering sakit-sakitan. Bahkan saking lemahnya, hidupnya hampir nggak selamat. Titik baliknya itu datang waktu ayahnya mengganti namanya. Dari Kusno menjadi Karno. Perubahan nama ini seolah-olah jadi simbol kelahiran kembali. Anak yang tadinya rapuh, tumbuh jadi sehat dan luar biasa cerdas. Ia pun melanjutkan pendidikannya dan jadi salah satu insinyur pribumi pertama di masanya. Tapi uniknya, hatinya itu lebih ke seni dan desain. Dan di masa inilah dia juga bertemu Inggit Garnasih, ibu kosnya, yang nantinya bukan cuma jadi istri, tapi juga partner seperjuangan dalam menyalakan api revolusi. Dan dari sinilah, api perjuangan di dalam dirinya itu mulai menyala. Sebuah api yang akan membawanya melewati banyak rintangan, tapi juga menuntut pengorbanan yang luar biasa besar. Sebagai murid Cokro Aminoto, Soekarno ini cepat banget jadi aktivis yang, wah, disegani banget. Tulisannya tajam, dia menguasai 11 bahasa, pidatonya bisa membakar semangat, dan dia bahkan sampai mendirikan partainya sendiri. Singkatnya, dia jadi ancaman serius buat pemerintah kolonial. Tentu aja, perlawanan kayak gini ada harganya. Dan harganya mahal banget. Dia ditangkap, dipenjara, lalu dibuang ke pengasingan. Mereka benar-benar mencoba memadamkan apinya. Dan di satu titik, mereka hampir aja berhasil loh. Bayangin, di pengasingan, sendirian, jauh dari pusat pergerakan, Soekarno frustrasi, putus asa. Semangatnya perlahan mulai padam. Tapi, di saat-saat paling gelap itu, ada sosok Inggit, istrinya inilah yang gak pernah nyerah. Dia rajin mengirimkan surat-surat dari kawan-kawan seperjuangan yang meniup kembali bara di hati Soekarno, sampai jadi nyala api yang membara lagi. Api yang udah nyala lagi itu akhirnya meledak jadi sebuah karya yang legendaris. Dari dalam sel penjara, ia menulis pidato pembelaan Indonesia menggugat. Ini bukan cuma pembelaan biasa, ini adalah seruan perlawanan yang gaungnya lebih keras dari 1000 senjata. Sejak momen itu, Soekarno seolah-olah nggak bisa dihentikan. Tapi ya gitu, kekuasaan yang dia raih pada akhirnya ternyata punya sisi rumitnya sendiri. Rakyat butuh simbol, butuh harapan. Dan Soekarno, dialah jawabannya. Dia jadi si putra fajar, fajar baru bagi sebuah bangsa yang udah lama mendambakan kemerdekaan. Di satu sisi, dia itu proklamator yang kita puja-puja, simbol perlawanan. Tapi di sisi lain, seiring berjalannya waktu, dia juga seorang penguasa dengan ambisinya sampai bermimpi jadi presiden seumur hidup. Sebuah ambisi yang membuatnya harus meninggalkan beberapa sekutu dan orang-orang terdekatnya. Pada akhirnya, mimpinya jadi presiden seumur hidup emang gak pernah jadi kenyataan. Sang putra fajar justru mengakhiri perjalanannya dalam sunyi. Tapi, jejaknya sebagai pahlawan kemerdekaan itu abadi. Wajahnya tetap tergantung di dinding rumah kita, dan kisahnya terukir di hati bangsa ini. Jadi, gimana cara kita ngingat sosok yang serumit ini? Dia adalah proklamator,
orator ulung, revolusioner, tapi juga pria yang makan 50 tusuk sate di pinggir selokan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat semua sisi dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam ingatan kita?